Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmi, NIM 2013-201042, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah isu tentang masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Nah, yaitu masalah stunting. Nah, apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis dari janin hingga 2 tahun pertama kehidupannya. Nah, dampak stunting itu apa aja sih? Nah, stunting bisa menyebabkan gagal tumbuh atau pendek pada balita, kemudian kemampuan kognitif sangat rendah, risiko penyakit degeneratif, fungsi tubuh tidak seimbang, kerugian ekonomi. Nah, penyebab stunting yaitu kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa dalam janin hingga 2 tahun pertama kehidupan dan dipengaruhi oleh multifaktor. Faktor pertama yaitu 30% disebabkan oleh faktor gizi kesehatan, yaitu seperti asupan makan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, defisiensi mikronutrien, akses air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup. Nah, 70%-nya adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu ketahanan pangan, pola asuh yang kurang efektif, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan. Nah, bagaimana faktor sosial budaya kejadian stunting? Budaya merupakan salah satu faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi pada anak. Budaya merupakan faktor yang mempengaruhi sikap ibu dalam menjalani masa kehamilannya, proses persalinan, dan pengasuhan balita. Budaya, tradisi, atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat seperti pantangan makanan dan pola makan yang salah dapat mengakibatkan masalah gizi terutama bagi balita. Nah, WHO memperlihatkan bahwa penurunan berat badan biasanya mulai terjadi pada usia 6 bulan akhir dari balita dari pemberian ASI eksklusif. Karakteristik balita stunting karena riwayat pemberian ASI dan makanan yang kurang baik. Pemberian nutrisi pada balita harus bervariasi, bergizi, bersih, dan higienis agar makanan tidak terinfeksi dan agar tidak mengakibatkan malnutrisi pada balita. Praktik pemberian makanan bayi sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat atau daerah tempat tinggalnya. Diperlukan rekomendasi penerapan baik, praktik pemberian makanan yang benar sesuai dengan situasi setempat. Banyak orang tua yang menganggap mereka sudah mengikuti MPASI dengan tepat, tetapi belum sepenuhnya tepat karena minim makanan yang mengandung FE dan belum memanfaatkan makanan keluarga. Nah, kemudian bagaimana sih tenaga kesehatan masyarakat mengatasi masalah stunting ini? Nah, untuk mempercepat penurunan stunting, Puskesmas dan Posyandu memantau pertumbuhan balita, di antaranya melalui penimbangan dan pengukuran pada balita. 2. Pengisian kartu menuju sehat atau KMS, kemudian pemberian kapsul vitamin A, kemudian praktik pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, pendidikan gizi ibu dan balita, minum tablet tambah darah untuk mengatasi anemia pada remaja putri, dan penyuluhan ibu hamil. Nah, Kader Posyandu dan Puskesmas mengingatkan masyarakat yang memiliki bayi untuk memberi ASI eksklusif, yaitu bayi usia 0-6 bulan dan mengonsumsi makanan pendamping ASI usia 6 bulan dan ASI kembali sampai usia 2 tahun atau lebih.
Para kader posyandu memberi penyuluhan dan harus diperhatikan di rumah supaya balita mendapatkan asupan makanan bergizi yang sesuai kebutuhan sehingga tubuhnya memiliki daya tahan yang baik, jarang sakit, dan terhindar dari risiko stunting. Tidak hanya bayi dan balita, para ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengikuti kelas ibu hamil agar ibu dan calon anak sehat serta terhindar dari risiko stunting. Nah, bagaimana strategi nasional dari pencegahan stunting itu? Pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara agar sumber daya bisa dimobilisasikan karena pemimpin yang berkomitmen terhadap percepatan pencegahan stunting ini. 2. Adanya kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat daerah dan kota melalui keterpaduan antar program dengan pengalaman baik internasional, intervensi lintas sektor untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak. 4. Mendorong ketahanan pangan dan gizi agar ibu hamil dan balita maupun calon anaknya mendapatkan gizi yang seimbang untuk agar terhindar dari risiko dari stunting. 5. Pemantauan dan evaluasi dengan memantau secara akurat dan berkala data prevalensi stunting dengan meningkatkan mekanisme berbagi pengetahuan, pembelajaran, dan inovasi. Nah, kemudian bagaimana strategi dan monitoring evaluasi yang dapat mengatasi masalah stunting ini? Monitoring evaluasi ini bertujuan untuk melihat pencapaian dan pelaksanaan strategi nasional dari stunting, mencakup bagaimana, sejauh mana, dalam kondisi apa, dan kontribusi terhadap pencegahan dari stunting. Dengan monitoring evaluasi ini dapat memberikan manfaat, mengetahui efektivitas pelaksanaan strategi stunting baik individual dan bersamaan. 2. Memungkinkan peningkatan akuntabilitas pembuat keputusan, donor, dan publik untuk efektivitas pelaksanaan strategi nasional stunting. 3. Memberikan informasi tentang anggaran, manajemen, dan koordinasi keputusan strategi nasional. 4. Berkontribusi terhadap pembelajaran global tentang efektivitas elemen kunci dari strategi nasional dari stunting. Beberapa studi telah dilakukan terkait stunting dan indikator status gizi seperti peran dari posyandu yang mampu menurunkan angka kematian balita dan program pemberian makanan tambahan masyarakat yang mampu menurunkan stunting pada anak di bawah 5 tahun. Nah, sekian dari yang dapat saya jelaskan tentang isu terkini yaitu masalah stunting yang terjadi di masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.